وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam hari ini Allah perjumpakan kita di dalam salah satu majlis ilmu, majlis yang dibahas agama Allah Subhanahu wa taala, yang akan dijelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, juga sabda-sabda Nabi yang mulia. Alangkah banyaknya keutamaan di majlis ilmu, dan apabila seseorang mengetahuinya, maka kita tidak akan dapat tempat untuk bisa duduk bersama-sama, karena akan berlomba-lomba dan akan berdempet-dempetan. Namun karena pengetahuan manusia ditambah kelalaian dan ditambah kemajuan-kemajuan teknologi yang akan melalaikan sehingga mengasyikkan lupa akan majlis ilmu. Namun alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bersua kembali melanjutkan pelajaran kita di matan Qawaidul Arba', 4 kaedah di dalam memahami kesyirikan. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya manusia yang wajib kita untuk mengikutinya, karena tidak ada jalan keselamatan, tidak ada jalan untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala kecuali jalan yang telah ditempuh oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Semua kebaikan, semua larangan telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun bagi kita umatnya wajib untuk mempelajari risalahnya, petuah-petuah yang telah ditinggalkan, yang telah dituliskan oleh para ulama, sehingga wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Masyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah di malam ini kita berada di bagian akhir dari Qawaidul Arba', 4 kaedah di dalam memahami kesyirikan, yang mana kaedah pertama bahwasanya yang telah kita bahas, alhamdulillah, bahwasanya kaedah pertama Nabi SAW ketika mendakwahkan Islam ini, orang-orang Arab jahiliyah dahulu, orang-orang Arab dahulu telah beriman dengan tauhid rububiyah. Namun dalam tauhid rububiyah, uluhiyah,
mereka masih melakukan pelanggaran-pelanggaran berupa kesyirikan. Adapun kaedah yang kedua, alhamdulillah juga telah kita bahas, bahwasanya kebanyakan orang-orang dahulu, orang-orang Arab dahulu, mereka meyakini bahwasanya apa yang mereka imani, mereka yakini, apa-apa saja yang bisa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk mendapatkan syafaat. Untuk mendapatkan syafaat. Itu salah satu hujjah mereka, keyakinan mereka, sehingga akhirnya terperosok ke dalam kesyirikan. Adapun yang ketiga, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali menjumpai keyakinan-keyakinan yang telah dianut oleh orang-orang terdahulu, penyembahan-penyembahan mereka, bukan sekadar berhala atau patung-patung saja. Nabi SAW berjumpa dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Nasrani, dengan orang-orang Majusi, dengan orang menyembah matahari dan rembulan, dengan penyembah batu-batuan, pohon, menyembah bulan dan menyembah bintang, dan menyembah yang sesembahan yang lainnya yang telah dijelaskan di pekan yang lalu. Banyak sekali sesembahan yang telah disembah oleh orang-orang Arab jahiliyah terdahulu. Jadi bukan sekedar patung yang kita yakini berhala itu saja, akan tetapi banyak sesembahan, bahkan mereka juga menyembah jin dan segala macamnya. Itu telah kita pelajari di pekan yang lalu. Adapun yang keempat di bagian akhir ini, al-qaidatur rabi'ah, insyaallah akan kita bahas di perjumpaan kita yang sekarang ini. Sebelum kita jelaskan, kita minta untuk membacakan matanya. Tafadhol. Baca apanya? Terjemahannya. Kaidah keempat. Orang-orang musyrik di zaman kita lebih parah kesyirikannya daripada orang-orang zaman dulu. Karena orang-orang zaman dulu berbuat syirik saat lapang saja, tapi ikhlas saat kesulitan. Sementara orang-orang musyrik di zaman kita, kesyirikan mereka terus-menerus saat lapang dan sulit. Dalilnya adalah firman-Nya Ta'ala, maka apabila mereka naik kapal, mereka mendoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Allahu Akbar. Demikianlah kaedah yang keempat, al-qaidatur rabi'ah dari matan Al-Qawaidul Arba'. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Jadi sama-sama tadi kita dengarkan bahwasannya di kaedah yang keempat ini dijelaskan oleh Syekh rahimallahu taala, anna musyriki zamanina, sesungguhnya orang-orang musyrik di zaman kita ini, zaman kami, aghlazus sirqan minal awwalin, lebih besar, lebih parah kesyirikannya dibandingkan orang-orang musyrik di zaman dahulu sebelumnya. Li'annal awwalina yusyrikuna fi ar-rakha. Adapun orang-orang yang terdahulu sebelum di zaman ini sekitar
3 abad yang lalu lebih kurang, bahwasanya di zaman itu yang Syekh menyebutkan lebih parah dibandingkan zaman-zaman sebelumnya. Bagaimana dengan di zaman kita ini yang lebih kurang 2 atau 3 abad setelahnya, 1200, 1400, 2 abad setelahnya? Bagaimana? Ini menandakan bagi kita bahwasanya kemajuan sains, teknologi, era digital, era milenial, era semuanya, era internet itu tidak menutup kemungkinan bagi umat ini, bagi manusia terperosok dalam kesyirikan. Karena yang maju adalah teknologi, yang maju adalah sains, yang maju adalah perkembangan zaman. Akan tetapi masalah akidah itu belum terjamin dengan kemajuan zaman. Sebagaimana yang ada dijelaskan bahwasanya kenapa dikatakan seperti itu? Karena dijelaskan oleh Syekh di sini bahwasanya orang-orang musyrik dahulu mereka melakukan kesyirikan hanya di dalam keadaan lapang. Wa yukhlisuna fi syiddah, dan mereka ikhlas beribadah di dalam keadaan sempit. Wa musyrikuna zamanina syirkuhum daimun fir raqa wa syiddah. Orang-orang musyrik di zaman ini, di zaman kita ini melakukan kesyirikan, senantiasa melakukan kesyirikan, baik itu dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit, dalam keadaan terdesak, dalam keadaan dapat musibah, mereka tetap melakukan kesyirikan. Contohnya, apabila terjadi panen gagal, dan ini kita ketahui berita-beritanya, itu mesti ada tumbalnya. Ini ada yang tidak beres, jadi harus dikasih tumbalnya, diberikan sesajen, atau menyembelih, diberi kepala kerbau dan segala macamnya. Itu kita saksikan berita-berita bahwasanya kemajuan apapun di zaman kita berada ini tidak menutup kemungkinan terjadinya kesyirikan. Karena tidaklah mungkin seseorang yang apabila dia belajar senantiasa memperbaharui keimanannya akan terperosok. Namun kita sebutkan di awal ketika kita mulai kajian tadi, banyak perihal-perihal yang melalaikan orang untuk hadir ke majelis-majelis ilmu. Padahal majelis ilmu adalah majelis zikir, dikatakan di dalam sebuah hadis adalah salah satu dari taman-taman sorga. Salah satu dari taman sorga. Namun walaupun banyak keutamaan-keutamaan tersebut, banyak yang terlalaikan dengan sesuatu alat teknologi di era digital ini. Alhamdulillah jika digunakan dengan kebaikan, seperti melihat channel-channel asatis kita atau channel-channel para ulama apabila bisa berbahasa Arab, itu alhamdulillah. Kan tetapi apabila digunakan berlarut-larut dalam hal mubah, bahkan waliyadzubillah terhadap hal-hal yang haram, maka ini akan berdampak buruk bagi keimanan seorang hamba dan akan mengakibatkan keadaan yang buruk untuk kehidupan selanjutnya. Waliyadzubillah. Lalu Syekh membawakan dalil dalam surah Al-Ankabut, wa dalilu qaulu ta'ala fa idza rakibu fil fulki da'ullaha mukhlishina lahuddin. Jadi apabila mereka berlayar di bahtera, mereka berdoa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Dan apabila mereka telah selamat di daratan, baru mereka melakukan kesyirikan. Dalam surah Al-Ankabut ayat 65. Lalu disebutkan tammat wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Jadi ini bagian akhir dari matan yang telah kita pelajari sekitar 6 kali pertemuan. Alhamdulillah. Ada beberapa ayat yang sama dengan ini, banyak sekali ayat yang mirip-mirip dengan ini, atau lebih cepatnya kita langsung saja. Pak HP kan? Ada. Senada dengan surat Al-An'am. Al-An'am
Ketik Al-An'am 63 sampai 64, ayat 63 sampai 64. Sudah. Ya, kul Iqra. Qul may yunajjikum min zulumatil barri wal bahr. Fadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين Qulillah yunajjikum. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. Barakallahu fiik. Apa terjemahan sekalian tolong bacakan terjemahan. Katakanlah may yunajjikum. Ada. Ini dakum. Ada terjemahannya. Ya, wadal. Nah, kalau itu kan pas. Kalau kita katakanlah siapa yang telah menyelamatkan dari kegelapan, nanti kurang pas dia kan. Coba. Dari 63 tadi. 63 sampai 64. Katakanlah siapa yang telah menyelamatkan. Katakanlah siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut yang kamu berdoa kepadanya dengan berendah diri dengan Khufan. suara yang lembut dengan mengatakan sesungguhnya jika dia menyelamatkan kami dari bencana ini tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Katakanlah Allah menyelamatkan kamu daripada bencana itu dan dari segala macam kesusahan kemudian kamu kembali mempersekutukannya. Nah, itu kan. Jadi pas ketika genting dalam keadaan yang terdesak, bahtera yang ditumpangi, ada gelombang badai yang segalanya, mereka berdoa mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika sudah sampai di daratan, setelah lapang, tidaklah baru mereka mengadakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga semakna di firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl, ayat 53 54. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Al-Isra An-Nahl 53 54. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Fadhal, Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. Tarjim. Iqra terjemah. An-Nahl 53 54. Dan apapun nikmat itu adalah dari Allah. Cuman lebih baik kita baca terjemahan yang baku. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Dan bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Kemudian apabila dia telah menghilangkan kemudaratan itu daripada kamu, tiba-tiba sebagian daripada kamu mempersekutukan Tuhannya dengan yang lain. Itu semakna dengan dalam surah Al-Ankabut ayat 63 dan begitu juga dalam surah Al-An'am ayat 63 64
Dan dalam surah An-Nahl ayat 53-54 bahwasanya dalam keadaan sempit, dalam keadaan darurat, dalam keadaan bencana apapun bentuknya, mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, dalam doa, dalam permintaan. Namun ketika setelah berada di seperti yang di Bahtera tadi, setelah selamat di daratan, mereka kembali melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah dalam keadaan lapang, mereka kembali mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surah Al-Isra semakna juga ayat 67. Wa idza massakumud durru fil bahri, Al-Isra ayat 67. Ya. Wa idza massakumud durru fil bahr. Waiza? Enggak. Biasanya langsung di bawahnya. Kalau yang Indonesia baca-baca aja mata-mata, soalnya udah lama baca Indonesia. Dan jika Al-Isra ayat 67. Harus sedia. Nah, apa-apa, kita santai. Kan ini udah mau tamat kan, insyaallah. Iya. Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kamu seru kecuali dia, maka tak kala dia menyelamatkan kamu ke daratan. Kamu berpaling dan manusia adalah selalu tidak berterima kasih. Maka apakah kamu merasa aman dari hukuman Tuhan yang mengungkirbalikkan sebagian daratan bersama kamu, atau dia mengirimkan angin keras yang membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun bagi kamu. Oh, berlebih dia. Dia tadi cuma 67 saja kan. Berlebih dia, enggak apa-apa. Tambahannya 1 ayat, tapi enggak apa-apa, enggak masalah. Yang terakhir dalam surah Az-Zumar ayat 8. Ini masih berkaitan. Az-Zumar ayat 8. Iqra, tafadhal. Wa iza masal insan. Az-Zumar surah yang ke-39. Kita ayat yang ke-8. Terjemahannya, dan apabila manusia itu ditimpa kemudaratan, ia memohon pertolongan kepada Tuhannya
dengan kembali kepadanya. Kemudian apabila Tuhan memberikan nikmatnya kepadanya, lupalah dia akan kemudaratan yang pernah dia berdoa kepada Allah untuk menghilangkannya. Sebelum itu, dan dia mengada-adakan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah dengan kekafiranmu itu sementara waktu. Sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka. Jadi itu ada beberapa ayat dalam Al-Quranul Karim yang alhamdulillah kita bacakan sengaja dibawakan sesuai dengan awalnya ketika menyebutkan Syekh berkata wa dzalika bi marhati arba'i qawaid zakarahullah taala fi kitabih. Jadi 4 kaidah itu keempat-empatnya Allah sebutkan, Allah taala menyebutkan di dalam kitabnya. Di dalam Al-Qur'an kita saksikan beberapa tempat, beberapa surat di dalam Al-Qur'anul Karim dan beberapa ayat menjelaskan tentang, bukan ini kaidah yang keempat saja, belum kaidah-kaidah yang pertama sebelumnya. Itu dari kitabullah. Dari kitabullah. Jadi ini bukan ucapan yang seolah-olah bahwasanya ini Anda saja yang mengarang-arang. Itu adalah buatan Syekh, itu tidak. Kita ambil dari Al-Qur'anul Karim, dari kitab Allah, dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkataan-perkataan manusia atau perkataan yang selainnya. Di sini ada beberapa ayat tadi alhamdulillah kita bacakan, kita dengarkan, dan mudah-mudahan itu mendapatkan rahmat bagi kita. Karena iza qara'atal Qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila kita mendengar bacaan Quran, kita dengarkan, kita simak, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketenangan jiwa kita. Jadi salah satu manfaat kita hadir majelis ilmu, mendengar kalamullah, memperdengarkannya, itu akan membuat hati kita itu lembut, akan membuat hati kita itu bahagia, akan membuat hati kita itu senang. Alangkah bahagianya hati diberikan nutrisi firman Allah Subhanahu wa taala, sabda-sabda Nabi SAW. Lihatlah jasad kita, sebagian kita tadi alhamdulillah berpuasa, ketika belum mendapatkan perbukaan puasa lemah, tidak ada tenaga. Begitu juga hati apabila tidak diberikan nutrisi berupa firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Nabi yang mulia, maka bagaimanakah hati itu akan hidup? Bagaimana hati itu akan bersinar dengan cahaya keimanan, dengan kelezatan keimanan, dengan lapangnya dada dia dengan dunia ini, tidak sempit lagi, apalagi dengan menerima syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi beberapa ayat dalam Al-Qur'an tadi yang telah sama-sama kita dengarkan dalam surah Al-Ankabut di matan, begitu juga dalam surah Al-An'am ayat 63 sampai 64, dalam surah An-Nahl ayat 53 sampai 54, dalam surah Al-Isra ayat 67 dan surah Az-Zumar ayat 8, itu menggambarkan bahwasanya orang-orang dahulu sebagaimana di dalam matan ini kaidah yang keempat, mereka itu melakukan kesyirikan di saat lapang. Adapun di dalam keadaan sempit, dalam keadaan terdesak, dalam keadaan bahaya, mereka ikhlas meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang digambarkan dalam surah Al-Ankabut, fa idza rakibu fil fulki da'allahu mukhlishina lahuddin. Jadi ketika bahtera mereka berlayar di lautan dalam bahaya, dalam keadaan ombak, badai, mereka meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas. Falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Dan apabila mereka telah selamat, barulah mereka melakukan kesyirikan. Ada kisah yang menarik yang dibawakan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsir. Beliau menukilkan ketika menafsirkan ayat ini sebuah riwayat bahwasanya ketika terjadi Fathu Mekah, di waktu terjadi Fathu Mekah di tahun yang ke-8-nya. Fathu Mekah 8 Hijriah. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang bersama pasukan kaum muslimin menuju kota Mekah. Maka kehinaanlah yang diperoleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Tidak bisa mengapain, tertunduk lesu. Bahkan mereka tidak bisa berkata-kata. Hanya memuji Nabi SAW, engkau adalah orang baik, putra dari orang baik. Engkau adalah orang baik, memuji Nabi SAW, dan pembesar-pembesarnya tertunduk
tidak berdaya, lalu Nabi SAW tidak sedikit pun ada dendam. Sebagaimana perlakuan Nabiullah Yusuf alaihissalam kepada saudara-saudaranya. Ketika mereka mendatangi Nabi Yusuf memaafkannya semuanya. Begitu juga Nabi kita tercinta Nabi SAW, ketika terjadi peristiwa Fatu Mekah, penaklukan kota Mekah, Nabi tidak ada dendam sedikit pun. Jadi semuanya dibebaskan oleh Nabi SAW. Biasa kalau dalam peperangan, negeri yang ditaklukkan itu semuanya menjadi harta mereka, menjadi rampasan ghanimah, dan penduduknya yang ditaklukkan itu menjadi budak. Namun Nabi SAW membebaskan semuanya. Bahkan Nabi mengatakan, barang siapa yang pergi ke Masjidil Haram, maka mereka selamat. Barang siapa yang menutup pintu-pintu rumahnya, selamat. Barang siapa yang pergi ke rumah Abu Sufyan, maka dia selamat. Dari kisah Fatu Makkah ini, Ikrimah bin Abi Jahal, Ikrimah anaknya Abu Jahal itu melarikan diri sampai ke Laut Merah atau Laut Jeddah. Akhirnya naik bahtera karena takut akan dibunuh, melarikan diri. Inilah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang berharga bagi kita. Kalau Allah telah memberi hidayah, fala mudhillalah. Tidak ada yang akan menyesatkan. Kalau sudah Allah yang memberikan petunjuk, maka tidak ada satupun yang akan menyesatkan. Ikrimah pergi menyelamatkan jiwanya, takut dengan pasukan kaum muslimin yang telah menaklukkan kota Mekah, berlayar. Lalu ketika di tengah lautan terjadilah badai, terjadilah gelombang yang besar. Lalu mereka, orang-orang di kapal mengatakan, berdoalah kepada Allah. Ini dia, sesuai dengan ayat yang kita bahas di matan ini. Lalu ketika itu terbetik dalam hati Ikrimah, seandainya di dalam keadaan seperti ini Allah menyelamatkan kita, yang telah menolong kita, berarti kalau di daratan itu lebih lagi, kata Ikrimah. Seandainya selamat, ada azam di dalam jiwanya, sudah ada cahaya-cahaya keimanan di dalam dada Ikrimah, maka ketika itu dia berniat untuk beriman kepada Nabi SAW. Allah selamatkan bahtera mereka, Allah kabulkan doa mereka, maka betullah akhirnya Ikrimah dadanya dipenuhi dengan cahaya keimanan, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memeluk agama Islam. Itu salah satu riwayat yang dibawakan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsir. Adapun sedikit yang dijelaskan yang kita masih ingat, ketika Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsir Al-Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Manan, bahwasanya menyebutkan bahwasanya orang-orang yang melakukan kesyirikan itu adalah mengikuti kesenangan-kesenangan, memenuhi antara perut dan kemaluannya. Maksudnya dia memenuhi itu kesenangan, kenikmatan dunia yang sementara. Tidak ubahnya seperti hewan. Apa bedanya hewan dengan manusia yang seperti itu? Katanya orang yang melakukan kesyirikan di dalam keadaan lapang, bersenang-senang, ketika selamat di daratan, mereka hanya memikirkan kesenangan perut dan kemaluannya. Tidak ubahnya dengan hewan yang sama memikirkan itu saja. Namun itu adalah sementara. Dan semua yang mereka kejar dengan kesenangan yang sementara, di kehidupan selanjutnya yaitu di akhirat, itu adalah merupakan penyesalan. Lebih kurang itu maknanya yang kita ingat. Namun nanti bisa merujuk kembali ke tafsir As-Sa'di tersebut. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini di dalam matan ini disebut tamat. Semoga salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW, sahabat dan para sahabatnya. Jadi alhamdulillah 6 kali pertemuan kita selesaikan matan Qawaidul Arba'. Matan Qawaidul Arba'. Sebelum kita tutup, sudah azan. Jadi kita ambil petik-petik pelajaran dalam matan Qawaidul Arba' ini setelah azan insyaallah. Azan dulu.
Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Jamaah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menyelesaikan matan ini, alangkah baiknya bagi kita, alangkah eloknya bagi kita untuk menjelaskan kembali pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari matan ini, dari awalnya. Bahwasanya pertama, muallif Syekh rahimahullah ta'ala Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, yaitu mendoakan kita semuanya, mendoakan orang yang mempelajari kitabnya. Ini kita petik pelajaran bahwasanya hendaknya kita saling mendoakan. Di musim umrah di Ramadan beberapa bulan yang lalu, alhamdulillah Allah perjumpakan kita salah satu ikhwan kita, saudara kita dari negara yang lain, yaitu dari Maghrib, dari Maroko. Kebetulan alhamdulillah dengan bahasa seadanya, bercampurnya bahasa dengan tidak terlalu lancar, dan orang-orang Maroko pun dia tidak terlalu fasih dengan bahasa fusah Arab, karena dia dengan setiap daerah-daerah apa itu tidak bahasa amiyah lagi, istilahnya dialek dari negaranya. Karena di Maroko itu ada 3 bahasa yang dipergunakan, bahasa Arab, bahasa di situ Barbar ya, bahasa suku Barbar, dan bahasa Perancis. Jadi bahasa Perancis karena itu bekas jajahan Perancis dahulunya. Lalu ketika itu teringat akan doa, ketika itu kami mau berpisah di bagian-bagian akhir perjumpaan, karena lebih kurang 10 hari di waktu itu i'tikaf di Masjidil Haram, alhamdulillah. Maka salah satu yang katanya, nanti Anda doakan saya di negeri Anda, dan saya akan doakan Anda juga di negeri saya. Masya Allah. Jadi saling mendoakan kita. Salah satu ini orangnya yang menulis ini telah wafat, akan tetapi dia tetap mendoakan orang yang mempelajari matan ini. Dan itu memang orang yang mendoakan saudaranya tanpa pengetahuannya, maka malaikat akan mendoakan orang yang mendoakan. Seperti itu juga denganmu. Amin, amin. Malaikat mendoakan seperti itu juga denganmu. Jadi tanpa sepengetahuan saudara kita, maka kita doakan. Betapa banyak, dan kita mengetahui bahwasanya ada seseorang yang bersaudara
dia ingin kebaikan bagi saudaranya, maka didoakannya agar saudaranya mendapatkan hidayah. Agar mendapatkan hidayah setahun, 2 tahun, bertahun-tahun, akhirnya alhamdulillah, akhirnya saudaranya mendapatkan, mencintai majelis ilmu, mencintai agama Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Dengan doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan para sahabat, mendoakan Umar agar mendapatkan hidayah. Allah berikan petunjuk dengan doa Nabi SAW. Nabi SAW mendoakan kaumnya, ya Allah, sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahuinya. Nabi SAW mendoakan seperti kejadian di Taif, dan Nabi SAW berharap, Nabi tidak ingin ditimpakan azab, akan tetapi Nabi berharap akan lahir dari keturunan mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak ini kelembutan para ulama mendoakan, tidak pernah kecelakaan. Inilah kelemah lembutan. Inilah agama kita. Bukan agama yang kata orang ini berjenggot kasar, ini pakai cadar tidak pernah senyum. Tidak seperti itu. Agama kita agama lembut. Agama kita mendahulukan kelembutan. Memang butuh ketegasan, tetapi ada tempat-tempatnya. Asal hukumnya adalah lemah lembut. Asal hukumnya adalah lemah lembut. Itu yang pernah dicontohkan oleh Nabi kita tercinta, para sahabat, dan generasi orang-orang soleh terdahulu yang mengikuti jejak beliau. Dan ulama-ulama, kita lihatlah, perhatikan ulama kita, teduhnya wajah mereka. Kalau datang ke Pekanbaru, senang kita melihat wajahnya. Pernah ketika itu, waktu pertama kali hadir di Masjid Nabawi, pernah kita tanyakan, ya bagaimana menggambarkan senangnya hati hadir di halakoh masyayikh, salah satunya ayah dari Syekh Abdul Razak, Syekh Abdul Muhsin. Kita berusaha ke situ hadir. Lalu kita ceritakan, kita bertanya kepada Ustaz, kenapa saya begini? Apakah saya gulu? Begini-begini, gambarkan bagaimana senangnya melihat wajah ulama tersebut. Itu tidak masalah. Tidak mengapa, itu bukan gulu. Itu memang begitulah Nabi SAW, sahabat melihat kepada Nabi SAW penuh dengan cahaya, istilahnya keteduhan. Begitulah para sahabat, bahkan para sahabat karena saking berwibawa Nabi SAW, mereka tidak berani melihat Nabi SAW. Sering menundukkan, apabila Nabi melihat bertatapan, mereka sebagian besar para sahabat menundukkan pandangannya, menundukkan kepalanya. Jadi itu bagaimana saling mendoakan tadi, kelembutan tadi, itulah kita belajar. Jadi kita tampakkan bahwasanya Islam itu bukan yang sebagaimana yang kasar, orang yang seperti ini, tidak. Kita tampakkan akhlak kita. Bahkan sebagian ada yang mungkin dari kedengkian yang ada, wa'iyadzubillah, karena ini dengki ini sebenarnya tidak dibolehkan. Terkadang mereka mengakui Anda memang berilmu, tetapi Anda tidak beradab. Kita saksikan. Anda memang ilmu, Anda orang-orang manhaj salaf berilmu, tetapi tidak beradab. Ini tidak. Seharusnya orang-orang yang mengakui bermanhaj salaf, mengikuti orang-orang terdahulu, merekalah yang berilmu dan beradab. Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Harus jelas, harus nampak akhlak mulia dari diri kita. Dan memang sebagian, kita tidak, mungkin bukan sebagian lagi, sebagian besar ada oknum, kita katakan oknum, mungkin dia cuek di masyarakatnya, tidak tegur sapa, itu memang ada. Cuman ini PR bagi kita, dan himbauan juga bagi orang-orang yang terutama yang telah lama mengaji, mungkin itu sudah belasan tahun, puluhan tahun mengaji, hendaklah istilahnya lebih lembut lagi. Mereka jangan sampai ada istilahnya melihat kita saja sudah tidak sentimen, jangan ditambah dengan keadaan kondisi kita. Seharusnya kita rangkul bagaimana nikmatnya kita mendapat hidayah, begitu juga kita harus memberikan penjelasan kepada saudara-saudari kita agar mereka juga menikmati apa yang kita nikmati. La yu'minu ahadakum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah dikatakan sempurna keimanan seseorang tersebut sebagaimana dia menyukai terhadap dirinya juga disukai oleh saudaranya. Jadi harus seperti itu. Lihatlah para sahabat, contoh utamanya itu kita sering
memberikan contohnya ke generasi terdahulu, karena mereka yang selamat. Adapun dalam kondisi sekarang ini, sebagaimana ungkapan Abdullah bin Mas'ud, kalau kita mengikuti itu, ikutilah orang yang terdahulu, yang telah mendahului kita. Maksudnya Abdullah bin Mas'ud menasihatkan bahwasanya orang-orang yang terdahulu, para sahabat itu sudah, mereka telah wafat, sudah tidak ada fitnah lagi. Adapun kita masih hidup, tidak ada jaminan bagi di akhir usia kita. Waliyazubillah, dan ini yang kita takutkan, akhir dari kehidupan kita di dunia ini. Apakah kita senantiasa di atas jalan hidayah atau sebaliknya? Karena mudah bagi Allah membolak-balikkan hati ini. Salah satu agar tetap istiqomah adalah senantiasa belajar. Senantiasa belajar. Tidak ada obatnya yang lain. Tidak ada obat yang lain kita beli ke apotek, obat supaya istiqomah, tidak ada. Kecuali senantiasa hadir di majelis ilmu, senantiasa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan memperbaharui, mengkokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah, itu diantaranya bahwasanya kita saling mendoakan. Doakan itu makanya di Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Orang yang telah tiada pun kita doakan. Lalu di sini doanya yang sangat agung, yaitu agar mendapatkan pertolongan, yatawallaka fid dunya wal akhirah, mendapatkan pertolongan dari Allah di dunia dan di akhirat. Lalu menjadikan wa yaj'alaka mubarakan aina ma kunt, menjadikan engkau berkah, diberkahi oleh Allah dimanapun berada. Dan apabila engkau mendapatkan kenikmatan, menjadi hamba yang bersyukur, dan apabila mendapatkan cobaan menjadi hamba yang bersabar, dan apabila terperosok dalam dosa maka menjadi hamba yang beristighfar. Alangkah bagusnya doanya. Ini adalah ungkapan Ibnu Qayyim yang dinukil setelah kita baca syarahnya. Ini adalah ungkapan dari Ibnu Qayyim, wa yaj'alaka wa yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar. Yang tadi wa idza butiliya sabar wa idza azanba istighfar. Itu adalah ungkapan Ibnu Qayyim yang dituliskan di dalam matan Qawaidul Arba'in ini. Lalu dijelaskan tentang milah Ibrahim, tujuannya diciptakan manusia. Lalu diungkapkan bagaimana harusnya ibadah kita itu bersih, harus murni, harus tauhidnya betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa taala. Diibaratkan di sini bahwasanya bagaimana hadas dengan toharah. Seandainya berhadas, maka toharahnya tidak sah. Begitu juga dengan kesyirikan, seandainya kesyirikan itu tercampur dalam ibadah, maka ibadahnya rusak. Ibadah bahkan batal sebagiannya. Masyarul muslimin rahimanillahi. Adapun langsung dijelaskan, kita ungkapkan kembali bahwasanya ini sebelum memulai kaidahnya, dan ini sering kita ulang-ulang di kajian kita, wadzalika bima'rifati arba'i qawaid zakarallahu taala fi kitabih. Dan kita mengetahui 4 kaidah ini yang telah Allah sebutkan dalam kitabnya. Jadi Allah yang menyebutkan dalam kitabnya, Syekh ini cuman menyusun. Kaidah pertama ini dalilnya, kaidah kedua ini dalilnya, kaidah keempat sebagaimana yang barusan, yang kaidah keempat yang kita, walaupun satu dalil yang dinukilkannya, cuman yang pensarahnya penjelaskan bahwasanya ada beberapa ayat yang mirip dengan apa yang telah dicantumkan dalam matan ini. Yang pertama adalah bahwasanya iman kepada tauhid rububiyah harus dibarengi dengan uluhiyah. Karena di zaman dahulu Nabi SAW menjumpai orang-orang yang masih beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta dan segala macamnya, akan tetapi dengan uluhiyah, di situ kena mereka. Dengan uluhiyah disitulah mereka terperosok. Adapun yang kedua, bahwasanya mereka berkeyakinan bahwa apa yang mereka lakukan itu cuman menuntut 2. Yang pertama, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan tadi. Yang kedua yaitu mendapatkan syafaat.
ma na'buduhum illa yuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka akan tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi alasan mereka dengan ini, dengan orang-orang soleh, dengan kuburan wali dan segala macamnya, dengan patung ini, matahari ini, malaikat ini, nabi ini, anggapan mereka untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah kita jelaskan. Begitu juga untuk mendapatkan syafaat. Untuk mendapatkan syafaat. Dan kita telah jelaskan syafaat ada dua, ada syafaat yang diterima dengan dua syaratnya, yaitu yang pertama harus dengan izin Allah, la yashfa'u illa biizni. Yang kedua harus dengan ridho Allah. Adapun yang kedua, syafaat yang tertolak yaitu yang tidak memenuhi syarat yang pertama. Adapun yang ketiga, bahwasanya Nabi SAW tidak menjumpai orang-orang kafir Quraisy yang menyembah berhala-berhala patung Mana, Latal wa Uzza saja, akan tetapi Nabi SAW menjumpai orang-orang Yahudi, menjumpai orang-orang Nasrani, menjumpai orang Majusi yang menyembah api, menjumpai orang yang menyembah matahari, rembulan, menyembah yang sebagaimana telah kita pelajari di pekan yang lalu, menyembah bintang, menyembah batu, apalagi pohon, jin dan bintang. Jadi banyak yang mereka, bahkan mereka mengatakan bahwasanya malaikat itu anak perempuan Allah. Adapun Nabi putra Allah, sebagaimana Isa bin Maryam dan Uzair yang telah kita bahas di pekan yang lalu. Ini kita bongkar kesyirikannya semua. 4 kaidah ini tujuan kita sebagaimana kita awal-awal agar kita tidak terperosok dengan keadaan mereka dahulu. Adapun yang terakhir, yang keempat, kaidahnya yang barusan saja yang kita pelajari, bahwasanya orang-orang musyrik di zaman ini lebih parah kesyirikannya dengan orang-orang pelaku kesyirikan di zaman dahulu. Kenapa demikian? Karena orang-orang pelaku kesyirikan di zaman dahulu mereka melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang. Sementara di zaman kita ini dalam keadaan lapang dan sempit tetap berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Cobalah ini orang-orang yang ingin menduduki, mendapatkan kursi, orang ingin mendapatkan jabatan, mereka pergi ke tim suksesnya. Selain ada tim khusus dari kalangan manusia, ada dari kalangan dukun. Waliyazubillah, ke Gunung Kawi dan segala macamnya. Itu kita ketahui semuanya. Apa yang kurang, titel mereka mungkin berderet-deret. Bahkan ada di depannya ada hanya juga, hajahnya juga. Akan tetapi ini masalah ini kita harus mengingatkan umat, harus mengingat, bukankan kita sedikit nyinyir itu terus dibahas, tidak. Karena kita memang berada di era, kita jamakan era digital, kemajuan zaman, akan tetapi tentang akidah miskin, rapuh. Betapa banyak orang ketika ada bencana, ada musibah, dengan 1 kardus Indomie akhirnya mereka dibaptis bisa saja. Itu karena akidah yang merapuh, akidah yang kokoh, yang kurang kokoh. Di ini kita senantiasa kita dakwahkan terus-menerus tauhid, memperingatkan kesyirikan sampai istilahnya kita sendiri paham dan orang pun yang lain pun paham, sehingga yang kita inginkan sebagaimana yang para nabi dan rasul dakwahkan, agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah 4 kaidah yang bisa kita pelajari, dan mudah-mudahan dengan mengetahui 4 kaidah memahami kesyirikan ini, kita terjauhkan dari kesyirikan. Tidak ada sesuatu pun kita dalam meminta tolong, dalam perlindungan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaannya, tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita inginkan, dan insyaallah di pekan yang akan datang kita memasuki bulan di antara bulan yang haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, dan yang satu terpisah yaitu bulan Rajab. Dan 10 hari awal Zulhijjah adalah hari yang terbaik di sepanjang masa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajr wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya bahwasanya
dijelas ditafsirkan, beliau menukilkan perkataan Ibnu Abbas, Abdullah bin Zubair, Mujahid dan yang lain-lainnya bahwa malam yang 10 yang dimaksud adalah 10 awal dari bulan Zulhijjah. Lalu Nabi dibawakan nas yang riwayat yang kuat dari Imam Bukhari, ma min ayyamin, tidak adalah hari yang lebih baik al-amalus soleh, seorang hamba beramal soleh yang lebih dicintai, habu ilallah fihin, di dalam hari tersebut, kecuali istilahnya di 10 awal awal bulan Zulhijjah dibandingkan di hari yang lain. Walal jihad fisabilillah, kata sahabat. Lalu sahabat heran, walaupun itu jihad di jalan Allah ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, walaupun itu jihad di jalan Allah, kata Nabi, kecuali bagi seorang yang man kharaja, barang siapa yang keluar dengan jiwa dan hartanya, bin nafsihi wa malihi, dan la tarji', dan dia tidak kembali dengan sesuatu pun. Maksudnya pulang dengan nama. Seorang yang berjihad di medan perang, mati syahid, itu yang bisa menandingi amalan-amalan di 10. Apa saja amalannya? Seluruh amalan baik. Apa yang bisa kita lakukan? Membaca Al-Quran, puasa, berzikir, seluruh kebaikan, berbakti kepada orang tua, menyambung silaturahmi, membebaskan hutang orang, itu semuanya kebaikan yang segala sesuatu ungkapan walaupun perbuatan yang dicintai dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, maka diperbanyaklah di 10 hari bulan. Dan adapun hari-hari yang di bulan itu yang khusus amalannya, yang pertama adalah ibadah haji. Dan kita saksikan sebagian saudara-saudari kita yang Allah izinkan menjadi duyufur rahman, tamu-tamu Allah, sebagian mereka telah berangkat ke tanah suci, alhamdulillah. Lalu bagi yang tidak ada kesempatan, perhatikanlah indahnya agama ini, karena agama ini agama yang sempurna, agama yang bukan untuk jamaah haji saja bulan Zulhijjah itu. Bagi yang tidak berhaji, maka di tanggal 9 kita bisa puasa Arafah, yang menghapuskan puasa di tahun yang lalu dan akan datang. Di tanggal 10 Zulhijjahnya kita beridul adha, kita menyembelih udhiyah, hewan kurban. Di hari-hari tasyrik haram hukumnya berpuasa, karena hari tasyrik adalah hari makan dan minum dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahkan para ulama, mana yang lebih afdal, bulan Ramadan dengan bulan Zulhijjah? Mereka mengatakan bulan Zulhijjah, karena di bulan Ramadan puasa juga ada di Arafah, tetapi haji, menyembelih hewan kurban tidak ada di bulan Ramadan. Namun dipertengahkan oleh ulama, adapun 10 malamnya yang terbaik adalah akhir dari 10 hari bulan Ramadan malamnya, karena ada Lailatul Qadar. Adapun siangnya adalah 10 awal Zulhijjah, karena ada hari Arafah, hari-hari paling baik di dunia ini sejak diterbitkannya matahari, yaitu hari Arafah. Itu sedikit tambahan bagi kita, dan alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, karena dengan taufik hidayahnya, alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kita telah menyelesaikan matan Qawaidul Arba', Ushul Salasah di awalnya, alhamdulillah. Qawaidul Arba' masih masalah tauhid juga, alhamdulillah. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri, dan itu tidak bisa berjalan, tidak bisa diadakan kajian ini murni bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tidak Allah gerakkan hati kita, langkah kaki kita, atau semua keadaan, mungkin tidak bisa adanya kajian ini. Dan kita umumkan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Musholla Baitun Naim, bahwasanya kita libur, karena insyaallah di tanggal 17 depan, insyaallah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kita akan safar. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di pertengahan atau akhir Juli, insyaallah. Jadi mudah-mudahan upaya ini bermanfaat bagi kita semuanya, terutama yang menyampaikan, dan bagi kita semuanya yang berkesempatan hadir, dan walaupun yang bisa mendengar melalui media. Kita cukupkan pelajaran kita di malam yang berbahagia ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.